Untuk sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, waktu dan tempat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wajah wajaba suqar alaina ya da'a lillahi da'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana wa arsalana rasulana nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha hamalahal insan al ayah amma ba'du. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman wa wafiqli amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Al-mukarramun, para kiai, para ajengan, ibu-ibu nyai, guru ngaji, imam tajuk anu kusim kuring dipihormat. Wabil khusus muslimat NU Lakbok. Muslimat NU Lakbok keren. Rais Surya MBCNU Majelis Wakil Cabang Al-Mukarram Pak Kiai beserta jajaran anu dipihormat, pengurus Tanfiziyah beserta jajaran, Pak Abdul Qadir, Kang Ajengan Qadir anu kusim kuring dipihormat, tentu lembaga Banom, Muslimat Patayat, Ansor Banser, Ibnu IPPNU yang kami hormati, dan tentu saja aparatur pemerintah, Muspika, Pak Camat diwakili alhamdulillah sama Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Sekdanya Kecamatan Lakbok.
Pasek, Pak Dan Ramil yang mewakili Pak Kapolsek, dan tentu saja aparat yang lainnya, aparatur pemerintah khususnya kepala-kepala desa yang hadir, yang tidak kalah pentingnya Pak Dewan Kehormatan kita kebanggaan Kecamatan Lakbok. Terima kasih Kang. Dan tentu saja Ketua MUI, Kepala Kementerian Agama Kecamatan Lakbok, hatur nuhun Kang. Tentu saja yang lainnya, para undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerauhannya di acara harlahnya Nahdlatul Ulama yang ke-102 khususnya di MWC Lakbok. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita alhamdulillah diberikan kekuatan keimanan, keislaman kita. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama-sama. Ini tiada lain, tanpa adanya keimanan dan keislaman kita tidak akan hadir pada saat ini. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Allah dedeh sayang ka urang sadaya, ngelangkungan kudrat iradatna Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya dipasihan kempel silaturahmi dina acara Yaumul Istima anu sakaligus dihijikeun disatukeun dina acara harlahnya Nahdlatul Ulama yang ke-102 sekaligus dalam rangka melaksanakan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil ma qasidana. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, warga muslimin muslimat, khususnya Kecamatan Lakbok yang kami banggakan. Alhamdulillah di kesempatan pada siang ini menjelang siang, saya atas nama PCNU Kabupaten Ciamis pertama mengucapkan selamat atas harlahnya Nahdlatul Ulama yang ke-102, terutama yang dilaksanakan di Kecamatan Lakbok. Terima kasih pada jajaran pengurus MWC yang telah melaksanakan kegiatan yang tentu saja ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama, bagaimana kita betul-betul menjadi bagian, menjadi insan, menjadi manusia yang betul-betul disebut manusia. Bagaimana yang disebut dengan manusia? Tentu yang namanya manusia harus memberikan manfaat, kemaslahatan bagi semesta alam, bukan hanya untuk manusia saja. Yang kedua, tentu saja di kesempatan ini juga kita berbahagia, khususnya di acara yang disebut dengan harlahnya Nahdlatul Ulama yang ke-102 ini. Tentu saja perjalanan Nahdlatul Ulama secara organisasi baru 102 tahun. Dan tentu saja sebelum negara Republik Indonesia ini hadir dan kita nikmati bersama-sama pada saat ini. Nahdlatul Ulama tentu saja dilahirkan oleh para kiai, para ulama yang tentu saja misinya adalah tiada lain hanya misi visinya melaksanakan apa yang ditugas kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi dan tujuan tanggung jawab kita bersama, tugas kita bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melaksanakan yang disebut dengan himayatuddin.
bagaimana kita bisa menjaga, bisa melestarikan, bisa mengembangkan yang disebut dengan akidah dan syariat agama secara umum, khususnya agama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadeudeung kanyaat di Gusti Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya dikumpulkeun, disatukeun dina anu kasebat firqah An-Nahdiyah, firqah An-Naziyah, firqah atanapi kelompok golongan anu bakal nyalametkeun sarta salamet urang sadaya fid dunya wal ieu perjogi disukuran teu sadayana anu ngagem agama Islam tiasa ngalaksanakeun syariah akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Urang sadaya alhamdulillah ngalangkungan jasa-jasa para aulia, para ulama, urang sadaya paling teu nuturkeun aranjeuna anu berdasarkan keyakinan. Nah, dasar dalil akliyah komo anu kasebut nakliyah urang sadaya. Urang sadaya tos gaduh keyakinan atas jasa-jasa guru urang sadaya para kiai di kampung-kampung anu ngajarkeun tiap hari tiap dinten amalan syariat urang sadaya alhamdulillah dugi ka bangkit ayeuna tiasa ngalaksanakeun ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nu salajengna tugas urang anu kadua, sabab urang sadaya bernegara berbangsa, anu tentu ini negara ini bangsa adalah hasil perjuangan para aulia, para ulama, termasuk ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan tentu saja para kiai, para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama tiada lain salah satunya bagaimana kita memiliki sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tugas utama kita yang kedua, bagaimana berkenaan dengan himayatud daulah, bagaimana kita bisa menjaga, bisa mengembangkan, bisa memajukan bangsa ini. Ini adalah tugas kita bersama sebagai warga NU berkenaan dengan yang disebut himayatud daulah. Bangsa dan negara yang diwariskan kepada kita, tentu keinginan kita berusaha dan usaha kita agar bangsa ini sampai yaumil akhir tidak hilang di tengah-tengah jalan, tidak hilang dalam perjalanan sejarah keduniaan ini. Kita punya contoh, banyak negara-negara yang hancur, banyak negara-negara yang terpecah-pecah. Uni Soviet saja yang begitu kuatnya, tentu saja kita bisa menyaksikan bagaimana bisa terpecah-pecah. Inilah tugas kita bersama, bangsa Indonesia, surganya dunia ini tentu saja harus dijaga oleh kita semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi melalui pasekmatnya, tentu saja bahwa ulama dan umara, apalagi yang namanya Nahdlatul Ulama, tidak bisa dipisahkan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara bangsa ini, para ulama juga bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan kekuatan negara, tentu saja dengan aparatnya. Inilah yang mesti harus dipupuk bersama-sama. Insya Allah Nahdlatul Ulama sampai kapanpun Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek tidak akan tatoruk, tidak akan yang namanya membangkang, apalagi membikin huru hara di tengah-tengah bangsa kenegaraan Republik Indonesia. Sabab Nahdlatul Ulama selain dilahirkan, kepentingan utamanya adalah urusan keagamaan, urusan akidah dan syariat. Yang kedua urusannya adalah kebangsaan.
Karena bagaimanapun kita bisa beribadah dengan baik, bisa melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi tercinta ini tanpa adanya ketentraman, keamanan, kenyamanan bangsa ini mustahil bisa dilaksanakan, Pak. Kita punya anak keturunan bisa dididik dengan baik. Manakala negara bangsa ini tidak aman, tidak mungkin keturunan kita betul-betul kuat, baik itu kuat keimanan dan keislamannya, kuat secara akal pikirannya, logika, termasuk yang disebut dengan urusan pemikirannya. Yang ketiga tentu saja sehat secara fisiknya. Ini tidak mungkin tanpa adanya ketentraman keamanan bangsa ini. Kita menyaksikan yang namanya Palestina, kengerian Palestina sebagai negara muslim, bukan hanya sekedar beribadah dengan baik, untuk makan saja susah, Pak. Itu tiada lain adalah bagian-bagian yang mesti menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin, bagaimana negara bangsa ini tetap utuh dan tetap aman, nyaman, dan bisa melaksanakan ibadah keagamaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga tentu saja, yang tugas utama dari Nahdlatul Ulama adalah himayatul ummah. Ini tentu saja hal yang paling pokok untuk bisa dilaksanakan, terutama oleh para pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Bagaimana bisa memerankan kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk umat semesta. Di bidang apa? Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan tentu saja perekonomian. Inilah yang mesti menjadi garapan kita bersama. Alhamdulillah di tahun kemarin MBC NU kurang dari 1 tahun telah mempersiapkan tempat untuk berhimpunnya. Kita sebagai warga NU telah memiliki tanah untuk kantor MBC NU, khususnya Kecamatan Lakbok. Alhamdulillah atas infak sodakoh wakaf dari bapak-bapak ibu semua warga NU, termasuk mantan Pasekda Patatang, beliau menyumbangkan juga tidak kurang dari 40 juta untuk pembebasan lahan tanah, yaitu untuk pembangunan MBC NU, kantor NU Kecamatan Lakbok. Ini tentu saja harus dilanjutkan, karena bagaimanapun apa yang menjadi tugas utama dan menjadi tema utama dari halahnya Nahdlatul Ulama ke-102 ini, bagaimana kita bersama umat, bersama masyarakat membangun umat untuk bangsa, untuk kemaslahatan Indonesia. Inilah tugas kita semua di halah yang ke-102 ini. Bagaimana PBNU mencanangkan agar tema utama dari gerakan kita abad kedua, terutama di tahun 2025 ke depan, bagaimana kita membangun bersama umat untuk bangsa, untuk kemaslahatan bangsa yang kita cintai bersama. Itulah yang mesti harus dipikirkan kita bersama. Yang selanjutnya kami berpesan, karena bangsa, negara, agama telah mewasiatkan kepada kita agar betul-betul kita umat Islam, warga Nahdien, betul-betul kuat. Inilah yang mesti harus menjadi pemikiran kita, gerakan kita bersama. Kalau negara Indonesia mencanangkan di 2040 agar bangsa ini menjadi tahun emas dengan segala jeripaya negara bangsa ini. Alhamdulillah pemimpin kita, presiden kita Pak Prabowo bersama Gibran, bagaimana berusaha agar kualitas sumber daya manusia umat bangsa Indonesia
secara genetik, secara kesehatan, secara sumber daya lebih bisa paripurna untuk menangani stunting agar anak-anak kita lebih bisa disiapkan untuk menjadi generasi unggul, diantaranya melalui makan gratis. Inilah bagian dari ikhtiar bangsa ini agar yang namanya Indonesia emas di tahun 2045 ke depan itu betul-betul bisa nikmati bersama, agar umat Indonesia menjadi suri tauladan, contoh bagi umat-umat Islam di dunia lainnya, agar umat Islam Indonesia betul-betul berdaya, betul-betul kuat, baik itu secara intelektualnya, pendidikannya, pengetahuannya. Ini tentu saja harus menjadi pemikiran kita bersama, agar umat Indonesia apalagi warga NU di dunia ini bukan hanya sekedar menjadi pelengkap dan penderita, tapi harus menjadi fa'il, menjadi pelaku yang terdepan untuk kejayaan dan keagungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami menitipkan bagi anak-anak yang belum menyukseskan pendidikannya, apalagi untuk sekolah dasar, untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi, Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis siap untuk membantu anak didik para putra kalian semua. Untuk kuliah, alhamdulillah PCNU Kabupaten Ciamis dengan 3 bulan dan alhamdulillah sekarang masuk 3 tahun telah memiliki perguruan tinggi, yaitu AINU, Institut Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Insya Allah kami targetkan 2 tahun ke depan menjadi sebuah universitas kebanggaan Nahdlatul Ulama, kebanggaan umat Islam, kebanggaan warga Nahdien khususnya Kabupaten Ciamis. Monggo jangan sampai para putra anak-anak kita ada yang tertinggal. Tinggal bilang kalau ada permasalahan ekonomi atau pembiayaan, komunikasi dengan MBC setempat, baru nanti MBC setempat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan warga NU khususnya di bidang pendidikan di Kecamatan Lakbok. Yang kedua, tentu saja selain sumber daya manusia yang kuat, fisik perekonomian harus kuat. Sebab kita diamanati juga wala tansa nasibaka minad dunya. PCNU Kabupaten Ciamis ada pengajian yang namanya bulanan Yaumul Istima, mengkaji kitab khusus, yaitu kitab yang namanya Al-Kasbu. Ternyata yang namanya milarian dunia, dunia bagian dari fardu ain. Janten sanes milarian ilmu wungkul anu sebatkeun paridotun ala kulli muslimin. Milarian rizki oge, milarian napakah itu adalah bagian dari fardu ain. Jelas keterangan Kanjeng Rasulnya baik di Sahih Muslim ataupun di kitab-kitab lainnya bahwa hadis tersebut alhamdulillah kasebat sahih, tidak munqati. Itu adalah yang tidak dibuka, yang tidak biasa diucapkan atau dibahas oleh para kiai, para ulama. Mangga bade ka haji wae kedah ngangge ongkos, kedah ngangge artos. Berarti urang sadaya umat Islam apalagi warga Nahdien harus kuat oge anu namina perekonomian nana. Insyaallah PCNU
telah mendeklarasikan yang namanya warung Nahdlatul Ulama. Nanti di tiap MBC, di tiap kecamatan dan di tiap ranting memiliki yang namanya warung-warung Nahdlatul Ulama. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita di bidang perekonomian. Alhamdulillah Pak Sekmat, PCNU Kabupaten Ciamis kemarin 2 bulan ke belakang telah meletakkan batu pertama cikal bakal berdirinya rumah sakit Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ciamis dengan mendirikan klinik Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ciamis. Biar warga NU paling tidak sehat untuk memudahkan pelayanan kesehatan, dan insya Allah semuanya sama seperti rumah sakit milik pemerintah, tidak pakai biaya karena ada BPJS, adanya BP. Sebab rumah sakit klinik NU juga bekerja sama dengan pemerintah pusat agar yang namanya BPJS juga bisa dinikmati oleh lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya, terutama yaitu Nahdlatul Ulama. Saya kira itu pokok-pokok yang perlu kami sampaikan. Pak Ketua MUI sudah sampai Pak Bu balik. Alhamdulillah. Yang selanjutnya tentu saja dihalahnya Nahdlatul Ulama yang ke-102 ini, bahwa kita alhamdulillah dengan upaya-upaya tadi yang sudah disampaikan, ini tentu saja tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus tetap adanya kerjasama, kerja kolektif, agar ini betul-betul menjadi tanggung jawab kita bersama. Kembali kepada tugas kita bersama, bahwa kita tentu saja mengharapkan, mencita-citakan, mengupayakan bahwa kita betul-betul disebut manusia insan. Kalau hanya sekedar makhluk, tidak ada bedanya kayak yang namanya burung piit, burung pipit yang tidak diberikan akal, tapi otaknya sama diberikan. Makhluk selain manusia tentu saja berpikir dan memikirkannya bagaimana hanya sekedar bisa hidup, bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak. Tapi manusia tidak bisa, karena manusia diberikan akal yang tentu saja akal ini harus digunakan secara maksimal. Maka dari itu, mari bersama-sama kita berikhtiar agar kita betul-betul menjadi manusia. Maka manusia yang disebut manusia, selain kita bermanfaat, harus memberikan manfaat bagi sesamanya. Mari kita juga tingkatan, bukan hanya pribadi, bukan hanya sekedar kolektif kolegial, tapi kita betul-betul bisa dirasakan bersama-sama dan bersama-sama untuk membangun umat. Mari bersama-sama kita awali Pak Qadir, Pak Jangan Qadir, pembangunan MBCNU di bulan Rajab, paling tidak di bulan Sya'ban sudah dimulai. Sudah, alhamdulillah. Yang penting keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban ini betul-betul bisa dinikmati kita bersama. Kita punya filosofi yang namanya filosofi pesantren, yang namanya para kiai, yang namanya para ajengan membangun pesantren. Tidak ada yang namanya kumpul dulu uang, tapi bagaimana yang ada, yang kita miliki sesak dua sak,
itu dipasangkan. Itu adalah misi pesantren. Saya memiliki 27 hektar pesantren kami, itu dari 90 bata Pak. Tapi kita upayakan bagaimana tiap tahun, tiap saat bisa mengembangkan pesantren. Modal dasarnya hanya modal dasar nekat Pak. Teu aya kanggo kayak APBD na kawas pemerintah Pak Sekmat. Pemda Ciamis wae sadaya Pemda ayeuna di Indonesia anggaranana luar biasa Kang. Netapkeun sareng padewan anggaran 2025 sakieu, pendapatanana ti dieu pas waktuna pembelanjaan teu aya artosna. Yang 2024 kamari kan karaos ku Pak Camat Pak Kuwu sadaya PCN wae gaduh hutang can dibayar-bayar da teu aya artosna. Nah itu yang namanya pemerintah, apalagi kita sebagai perorangan, sebagai organisasi kemasyarakatan teu aya APBD na kitu. Sanes kasebat saya ari saena mah kedah diprogramkeun aya anu kasebut rapat kerja khusus penentuan anggaran. Nya anggaran akan paling ngalangkungan Lajisnu, ngalangkungan infak tiap pangaosan. Eta minangka saukur pembiayaan di urang mah di Nadatul Ulama. Aya infak ti para agnia, ti nun saroleh, ti nu anu ngiring kasayan. Itulah modal dasar kita bersama. Karena kita punya keyakinan bahwa kita hikmah melalui Nahdlatul Ulama tiada lain, bahwa kita tiada hanyalah mengharapkan dan mengupayakan agar kita nanti paling tidak di yaumul akhir bisa mendapatkan yang namanya syafaatnya dan bersama-sama para aulia, para ulama, dan tentu saja mendapatkan syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan yang utama kita bersama. Jadi tiada lain kenapa kita bersama-sama para ulama, para aulia. Tentu saja Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ka urang sadaya sangkurang sadaya parantos katampi ka kuping yasfa'u yaumal kiamati salah satun. Yang pertama itu al-anbiya, para nabi, khususnya nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para suhada, was-suhada'u, yaitu yang kedua adalah para suhada, yang tentu saja orang-orang yang meninggal, yang maut anu pupus dina jihad fisabilillah. Urang sadaya ayeuna kumpul di ieu masjid, di ieu tempat, tentu tiada lain selain dina raraga nyaeta jihad fisabilillah dalam rangka izzul Islam wal muslimin, dalam rangka mensiarkan Islam ngelangkungan yaumul istima anu ditambahan di didilan dalam rangka sekaligus memperingati harlahnya Nahdlatul Ulama yang ke-102. Yang ketiga tentu saja yang bisa memberikan syafaat kepada kita dan menyafaati kita yaitu al-ulama'u, yaitu para ulama. Kita jauh dengan Kanjeng Rasul, kita jauh dengan para sahabat, kita jauh dengan para syuhada. Tentu harapan kita yang dekat yaitu dengan para ulama. Kita paling tidak melalui Nahdlatul Ulama bisa bersama-sama bersama Hadratus Syekh, khususnya Kiai Haji Al-Mukarram Al-Maghfulah Hasyim Asy'ari, menjadi muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang selanjutnya program Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Ciamis, alhamdulillah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesional kepengurusan,
Alhamdulillah di rapat koordinasi 1 bulan ke belakang, Lakbok telah ditetapkan menjadi bagian tempat untuk pelaksanaan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Untuk wilayah selatan Pak Abdul Qadir, Pak Jengan, mohon disiapkan pengurus ranting, pengurus MWC, Banom lembaga yang ada di Kecamatan Lakbok mesti harus mengikuti khususnya pelatihan kader dasar ke-NU-an, biar betul-betul memahami tentang makna hakikat kita berjuang melalui Nahdlatul Ulama, apa yang menjadi tugas kita ber-NU. Tentu saja ini harus melalui yang namanya salah satunya agar kita menjadi pengurus-pengurus profesional, yaitu melalui pengkaderan. Monggo disiapkan oleh MBC NU Lakbok beserta MBC sekitarnya dari mulai Pamarican sampai ujungnya Lakbok. Tempatnya di Lakbok. Silakan 2 hari 3 malam, tempatnya di pesantren mana, monggo siap untuk dikoordinasikan. PC menyumbang nanti 5 juta untuk pelaksanaan kegiatan pengkaderan. Yang selanjutnya tentu saja kita juga alhamdulillah akan melaksanakan kegiatan harlah baik di tingkat cabang termasuk di pusat dan di PW. Insya Allah di awal-awal bulan Sya'ban, di awal-awal bulan Februari kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan seperti halnya yaitu harlah yang dilaksanakan oleh MWC NU, biar tiap MWC dulu baru gongnya di tingkat nasional dan provinsi, termasuk di Kabupaten Ciamis. Yang selanjutnya tentu saja di kesempatan ini juga perlu kami sampaikan, alhamdulillah di kesempatan ini hadir pengurus cabang sekaligus sebagai ketua LDNU Kabupaten Ciamis, yaitu Al Mukarram KJ Pak Jae, putra kesepuhan menantunya guru kita bersama kesepuhan Lakbok Kiai Fadil. Beliau menjadi ketua LDNU Kabupaten Ciamis. Tentu saja di bulan Ramadan akan mempersiapkan bagaimana pelatihan juru dakwah remaja bagi warga kader-kader Nahdlatul Ulama. Ini yang juga mesti harus disiapkan oleh semua MBC dan pengurus ranting agar bisa mewakilkan atau mengirim duta-dutanya menjadi peserta pelatihan kader dakwah Nahdlatul Ulama. Saya kira itulah 2 poin yang paling utama. Doakan saja agar kami semua dan semua pengurus Nahdlatul Ulama diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan. Karena kita berjuang bersama-sama, tentu saja tiada lain hanyalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, teu aya buruhna sapertos aparatur pemerintah, teu aya buruhna sapertos kepala KUA, hanya pengabdian hoyong kaangkeun anu ngurus umat, syukur-syukur utamina nyalametkeun umat ku ngalangkungan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pedah anu bisa nyalametkeun urang sadaya teh hanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah anu kasebat tina 73 golongan teh hiji anu bisa nyalametkeun urang mah nyaeta Islam Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sakitu anu dipiatur pamugi sadayana ibu-ibu muslimat patayat oge Ibnu PPNU Banom lembaga Ansor Banser sadayana nu hadir anu teu hadir sami-sami di pasien kesehatan kajembaran emutan segala rupina teras-teras tiasa berjuang tiasa berhidmah di tengah-tengah masyarakat. Hapunten kirang langkungna hasbunallah
ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cekap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.